Tuhan katakan di Kejadian 1 ayat 26, ya. Dia katakan apalah? Dia katakan apa? Marilah kita menjadikan apa? Manusia segambar dan serupa dengan kita. Ya, serupa dengan Allah. Itu sesuatu yang sangat dahsyat. Dahsyatnya apa? Kita umat manusia ini mau dibuat menjadi sama seperti Allah. Amin. Ya, dahsyat nggak? Nah, Nah, kalau saudara bisa menangkap kebenaran ini dahsyat. Nah, kalau udah Tuhan katakan, Tuhan mau menjadikan manusia segambar dan sepeta dengan Dia. Pertanyaannya adalah, itu agenda siapa? Agenda kita atau agenda Tuhan? Agenda Tuhan. Jadi kita bisa menjadi sama seperti Tuhan, bukan usaha kita. Nah, ini harus tangkap nih. Karena banyak saya lihat orang di dalam kehidupan sehari, mereka berusaha. Ya, mereka yang berusaha. Oh, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus kudus, saya harus tak bercacat celah ini supaya saya layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tahu ujungnya apa? Stres sendiri. Susah. Bahkan ada pendeta di Amerika tuh bunuh diri. Itu pemimpin dari Hillsong yang ada di Australia. Begitu membuat lagu-lagu yang luar biasa. Ya. Begitu terkenal di seluruh dunia. Tapi akhirnya apa? Keluar dari kekristenan. Dia bisa menulis lagu begitu bagus, tapi hatinya hampa. Kenapa hampa? Karena dia berusaha membuat segala sesuatu dengan kekuatannya. Ya, nangkap ya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam kehidupan kita berusaha dengan kekuatan kita melakukan segala sesuatu supaya kita layak di hadapan Tuhan. Supaya kita cari perhatian Tuhan, cari pengasihan Tuhan. Ujungnya adalah kegagalan. Karena nggak bisa. Gak bisa. Tapi inilah pengajaran yang sering kita dengar di mana-mana. Nah, saya mau kasih tahu, coba nanti bandingkan, komparasi di pikiran kita, di hati kita. Pengajaran yang selama ini kita dengar di mana-mana, kita yang harus berusaha. Sama yang memang Tuhan yang membuat kita seperti itu. Mana yang paling enak? Kita yang berusaha atau kita menerima yang sudah Tuhan berikan? Mana paling enak? Kita yang berusaha. Atau Tuhan yang sudah siapkan, kita tinggal terima, amin, dan hidupi. Mau yang mana? Mau yang kita yang berusaha supaya layak di hadapan Allah, atau memang Allah sudah melayakkan kita di hadapannya? Mau yang mana? Dari Tuhan. Yang dari Tuhan. Nah, mari kita perhatikan ayatnya. Coba tolong bisa dibaca, Bu. Efesus 1 ayat 4. Nanti tolong dibaca ya, saya cuma ngasih tahu ayatnya. Ya. sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, sebelum dunia ada, saudaraku, ingat ya, sebelum dunia diciptakan, agenda Tuhan di dalam Kristus. Amin. Saudara sudah diciptakan kudus dan tak bercacat celah. Dahsyat nggak? Oke. Itulah agenda Tuhan. Amin. Nah, lalu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ya, waktu Adam dan Hawa, ya, katanya digoda oleh ular. Ya, tapi itu digoda oleh pikirannya. Ya, pikirannya. Jadi dia ingin sama seperti Allah. Tahu apa yang baik dan yang jahat. Nah, untuk itulah dia sudah melanggar. Melanggar ketentuan Tuhan. Dia bilang nggak boleh jamaah ini, nggak boleh ini, tapi dia langgar kan. Artinya dia yang punya agenda, ya? Dia yang berusaha mau seperti Allah. Tabrakan nggak? Tadi kan Tuhan yang bilang, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Agendanya Tuhan. Terus tadi sebelum dunia ada, di dalam Kristus kita diciptakan kudus dan tak bercacat celah. Betul? Amin. Semua siapa yang melakukan? Tuhan. Nah, datang Adam dan Hawa.
ingin sama seperti Allah. Tahu apa yang baik dan yang jahat. Artinya ada dua kekuatan kan? Betul nggak? Ya. Ada dua kekuatan. Di sini Allah, di sini Adam dan Hawa ingin sama. Jadi agendanya dia. Ya, manusia punya agenda sendiri. Bertentangan nggak dengan agenda Tuhan? Makanya disebut mati. Ya, waktu engkau jamah pohon itu, buah itu engkau mati. Apa itu mati? Nah, mati bukan meninggal dunia. Nah kan ya, repotnya pengertian kita dalam bahasa Indonesia. Mati sama meninggal sama. Ya, mati bukan meninggal dunia. Meninggal dunia dikubur. Betul nggak? Kalau nggak bau, ya. Meninggal dunia dikubur, tubuhnya menjadi tanah. Oke, jiwanya bersatu dengan roh Allah. Roh Allah. Saya nggak bilang roh manusia. Roh Allah. Karena kita sudah diberi roh Allah. Yang diselamatkan apa, Bapak Ibu? Apa? Jiwa. Ya, 1 Petrus 1 ayat 9. Ya. 1 Petrus 1 ayat 9 katakan, engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Jadi saudara, waktu kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesus telah turun ke bumi, mati di kayu salib, bangkit dan pencurahan Roh Kudus. Waktu Anda menghidupi itu, hidup bersatu dengan Dia, maka saudara selamat jiwanya. Amin. Bukan badan saudara. Ya, bukan badan saudara. Jiwa saudara bersatu dengan roh Allah. Amin. Maka pikiran Anda menjadi tenang. Karena jiwa kita ini, pikiran kita itu diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Amin. Waktu kehendak bebas kita itu liar, tidak searah dengan kebenaran firman Tuhan, tidak dipimpin oleh Sang Roh, maka hidup kita amburadul. Artinya kita yang berkuasa atas diri kita. Betul?